akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Tarsisan, absen 23 dari kelas Logistik B. Saya berperan dalam pengeditan dan rekaman video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Mahdi, absen 30 Logistik B. Saya membantu membuat PPT. Perkenalkan, nama saya Femi Firmansyah, absen 32. Saya dari kelas 10 Teknik Logistik B. Saya berperan sebagai perekaman dan pembuatan PPT. Perkenalkan, nama saya Denisa Ramadan dari kelas 10 Teknik Logistik B nomor 9. Di sini saya bertugas sebagai pembuat PPT. Perkenalkan, nama saya Syarafil Yoni, absen 15. Di sini saya bertugas sebagai pembuat makalah. Perkenalkan, nama saya Kian Saudia, absen 17. Saya membantu PPT. Berikut adalah PPT hasil observasi dari kami. Susunan kegiatan hasil observasi kerja dimulai pada tanggal 2 September 2024 sampai 10 September 2024. Senin 2 September 2024 kami melakukan pembagian kelompok dan diskusi susunan observasi kerja. Selasa 3 September 2024 kami melakukan membuat pertanyaan, wawancara dan diskusi dari makalah, menyusun konsep video observasi, dan menyiapkan hasil catatan wawancara. Senin 9 September 2024 kami melakukan observasi untuk kami menuju hotel untuk melakukan observasi dan wawancara bersama Maria serta dokumentasi. Selasa 10 September 2024 kami menyusun penyajian hasil observasi kerja. Video hasil observasi, menyelesaikan makalah dan membuat timeline hasil observasi. Selanjutnya, latar belakang. Poin pertama, industri merupakan sektor bisnis yang bergerak di bidang jasa, di mana ini masih mencakup sistem logistik yang meliputi manajemen persediaan dan distribusi barang. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sistem logistik yang diterapkan di hotel Edros SMK. Setelah melakukan observasi, kami diharapkan akan mendapatkan pengetahuan sistem logistik yang diterapkan di hotel Edros SMK Negeri Malang. Untuk logistik sendiri, logistik adalah manajemen aliran perpindahan barang dari suatu titik asal yang berakhir ke titik konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan suatu barang. Berikut adalah hasil observasi kami. Hasil observasi yang menunjukkan adalah pada bagian depan hotel terdapat FO, yaitu front office yang bertugas untuk melayani tamu mulai dari proses check-in, check-out, hingga proses komplain dari para tamu. Selanjutnya, untuk kebersihan terdapat PA, yaitu public area yang membersihkan area-area sekitar hotel maupun dalam hotel. Selanjutnya, untuk jumlah pengunjung yang datang pada hotel sekitar 100 orang per bulannya. Nah, hotel juga menyediakan 3 jenis kamar, yaitu family, twins, dan double. Untuk family, per malam dibanderol dengan harga Rp300.000. Untuk twins dan double dibanderol dengan harga Rp200.000. Untuk jasa selain penginapan, hotel juga menyediakan kafe dan laundry. Untuk proses yang ada dalam hotel menggunakan proses FIFO, first in, first out. Jadi jika barang sudah habis, akan ada bagian purchasing yang menyediakan, yang restock barang-barang tersebut. Lalu selanjutnya, data keuangan diproses oleh OTA, operator travel agent. OTA mengurus data keuangan pada vendor. Selanjutnya, setelah melalui proses pemotongan pajak dan lain-lain, akan diserahkan kepada BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Selanjutnya adalah SOP atau standar operasional prosedur. Jadi SOP itu merupakan sebuah panduan yang bertujuan untuk memastikan
School melakukan observasi di bidang manajemen hotel adalah kelompok kami telah mengetahui sistem kerja logistik yang ada di hotel Sultan Bintang Malang, di mana akan melakukan proses pengadaan barang atau jasa untuk ditawarkan kepada para pelanggan dengan menggunakan metode FIFO yang bertujuan untuk mengurangi pembahasan stok barang. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang FIFO atau versi first out. Jadi FIFO sendiri itu adalah salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang yang ada di gudang sesuai dengan waktu pemasukan barang. Selanjutnya, saran dari kelompok kami untuk unit kerja hotel Edos yang ada di SMK Bintang Malang itu bisa melakukan peningkatan layanan pelanggan dengan cara pelatihan staf secara rutin. Lalu bisa melakukan pengecekan fasilitas untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan, serta tetap mengutamakan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses checking dan check-out. Baik, demikian PPT dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menayangkan video hasil observasi dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menginterview hotel di SMK Negeri 4 Malang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Faiz Ihsan. Saya Dilarang Pertamania. Mari kita ke video selanjutnya. Permisi Bu Maria, mohon maaf waktunya untuk struktur organisasi yang terbentuk di hotel itu bagaimana? Struktur organisasi yang ada di Hotel SMK Negeri 4 Malang itu kita di bawah BNUD, Badan Layanan Umum Daerah. Ya, ini wilayah SMK 4 dikelola, kemudian laporannya ke Provinsi Jawa Timur. Nah, karyawan kami sendiri ada beberapa bagian anak-anak. Jadi ada bagian housekeeping nanti akan menangani PA itu adalah pabrik area. Jadi membersihkan semua area yang ada di hotel, baik di dalam maupun di luar, ya, pantry, lobby dan sebagainya. Itu PA-nya. Terus kemudian selain itu karena jumlah kamar kita kecil, mereka juga menjadi room attendant. Room attendant itu adalah di bagian room, artinya di bagian kamar. Jadi mereka membersihkan kamar ketika tamu minta di make up room atau ketika tamu check out itu harus dirapikan kembali. Terus kemudian kita juga ada divisi laundry, itu juga masuk ke bagian housekeeping. Laundry kita menangani semua linen. Linen itu adalah seperti spray, gitu ya. Spray kita di belakang menyebutkan sheet ya. Terus kemudian ada buffet ya. Buffet itu biasanya kan kalau ngalami apa ya? Selimut. Nah, gitu ya. Terus pillowcase, apa pillowcase? Sarung, bantal, seperti itu linen-linen yang ada di hotel yang harus kita tangani nanti di bagian laundry untuk mencuci. Terus kemudian kita juga ada divisi FU nih, seperti yang kalian lihat di depan itu adalah front office. Jadi mereka melayani tamu dari pemesanan kamar, terus kemudian mereka juga melayani check-in, check-out, ya waktunya check-in dan waktunya check-out seperti itu. Terus kemudian kalau ada tamu yang komplain juga di bagian FO, akhirnya nanti ada komplain di situ. Jadi tamunya komplainnya apa, biasanya itu akan menyelesaikan dengan menghubungi divisi-divisi yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, seperti kebersihan, ya kan, AC-nya nggak dingin, berarti kalau AC nggak dingin kita menghubungi ke siapa? Teknisi service kalau ruangannya nggak bersih, oke? Terus, Kalau untuk kan di sini tuh biasanya mungkin ada pengeluaran gitu kan, kayak dalam rasa pengunjung atau keuangan. Nah itu di sini pakai data yang manual atau pakai teknologi ini? kita semua pakai OTA anak-anak. Jadi OTA itu adalah operator travel agent. Jadi semua sudah masuk di internet.
Jadi semua langsung bisa kita tahu gitu. Kita tinggal nge-print aja karena kita kerjasama dengan Red Doors manajemennya. Kita tinggal nge-print, keuangan itu kita juga jarang sekali. Jadi mereka semua kebanyakan itu langsung masuk ke rekeningnya BNI ke rekeningnya itu misalkan dari itu misalkan pembiayaan sebagainya nanti sesuatu yang diberikan kepada BNI. Jadi kita semua sudah terkomputerisasi. Jadi yang di sini untuk data kamu itu sudah aman lagi, kita tinggal berinvestasi. Nah itu di sini apakah ada bisnis yang berkaitan dengan logistik? Berkaitan dengan logistik ya, sebenarnya bukan bisnis ya. Kalau kita di hotel itu ada bagian yang namanya pengasihan. Pengasihan itu bagian ini pembelian mungkin ya, pengadaan. Jadi pembelian seperti misalnya acara kita habis. Jadi bagian proses ini yang harus menyediakan. Jadi dia buat pasarannya, kemudian nanti dia buat pembelanjaannya, gitu ya. Tapi karena kapasitas kita kecil, ya bagian logistik ada ngitung-ngitung gitu kan. Jadi inventarisasi, di bagian inventarisasinya. Juga sama untuk bahan yang habis pakai itu juga harus dicatat, ada pencatatannya. Kalau bagian logistik itu biasa. Jadi bagian kita C, kemudian bisa juga di order trackernya. Jadi order tracker di sini khusus untuk pencatatan tentang berapa sih jumlah linen kita, berapa sih aset kita, gitu kan. Itu kan harus juga dicatat sebagai inventory, sebagai inventaris ya. Tapi kalau di sini itu mengambil sedikit kebijakan untuk persediaan itu nggak begitu banyak. Jadi biasanya itu kalau sudah habis itu baru belanja. Nah itu nanti di bagian aplikasinya ini sebetulnya kalau logistik. Soalnya logistik sendiri itu luas ilmunya sebetulnya, tidak terkonsentrasi di satu unit kerja memang. Di semua divisi itu bisa masuk ya. Artinya di semua perusahaan bisa masuk di kalau manufaktur gitu ya. Ternyata di hotel, perusahaan jasa pelayanan servis seperti yang itu juga sangat penting gitu. Masuk juga ya. Nanti seperti di kafe itu juga kan banyak nih, ya kan? Harusnya kafe itu kan satu divisi. Seperti di kafe itu kan ada plate, itu berapa? Piring. Nah, gelas itu ya, cup, terus kemudian ya banyak lagi gitu ya. Terus semua itu harus diinventaris. Itu sebetulnya adalah bagian siapa kalau seperti saya ya di bagian hotel itu yang paling banyak itu mungkin linen. Kalau linennya itu towel itu kan tiap hari kita pakai, setiap ganti orang itu harus diganti ya kan. Habis pakai, cuci pakai, kering, cuci pakai, kering, cuci itu kan buatan sekali aus ya. Terus metal, software, biasanya kan harus kita ganti. Kalau software kan nggak bagus, kita kasihkan ke customer. Itu bagian logistik. Bisa nanti di bagian itu. Jadi pencatatan inventaris juga aplikasinya. Ya, berdasarkan jenis bednya yang ada di kantor. Itu kita ada tipe yang kedua. Kita semua tipenya adalah superior. Ya, kita sekarang bicara tentang klasifikasi sama. Karena itu ada di sampai single di sini. Terus kemudian yang double itu sampai twin. Terus kemudian yang twin itu dua sini. Itu ada tiga jenis kapal yang ada di kita. Kalau tipenya semua superior ya. Jadi tipe superior jenisnya ya. Jadi jangan lupa itu enggak. Jadi itu ada jenisnya. Logistik juga meliputi perlengkapan pada hotel, mulai dari perlengkapan kamar mandi, televisi, dan AC. Hal ini bertujuan untuk mengatakan apakah kamar tersebut siap digunakan tamu atau belum. Logistik
fisik juga berperan dalam pengantaran barang, baik barang bawaan tamu maupun barang yang jalan tamu. Selain itu, logistik pada hotel juga meliputi pengelolaan limbah. Jadi, jika tamu sedang melakukan check out, para petugas akan membersihkan kamar tersebut dan membuang limbah tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Terus? Monggo Bapak Ibu. Pada sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok berapa ini? Jadi kalau saya satu. Jadi Sudah ada laporan dari kalau kelompoknya ada kesulitan nggak? Alhamdulillah selama pekerjaan kami tidak mengalami kesulitan. Kesannya aku bener semua. Nah, semuanya semuanya itu aku yo. Ini mau aku udah senang. Yang tak kita ini. Jadi saya ingin nanya ini. Siapa? Iya, oh iya. Mau ngarap itu dulu. Layan. bisa. Mas, ketua kolomnya. Mas Layan kerja nggak? Berapa? Kerja untuk pengeditan makalah. Bisa nih. Atau buku aku tahu. Yang membantu mencari informasi juga. Kemana? Kan jadi sama ini membagi cari informasi. Saya nyari informasinya kemana? Kayak menurut kamu? Sama Mau cari ini nggak ya kan? Metode jawabannya. apa? Sehat nggak? Sehat nggak? Sehat. Ya, mulutnya harus sehat ya. Ya, pakai tanganmu umek kayak mana? Terus ngomong. Ya, lagi lagi. Nyari informasi data kemana? Terus kita kamu serahkan ke siapa? Benar, Mbak. Iya, mau apa yang kamu dapat dari bukan Kaiso? Jadi kamu gak ngasih, kamu gak kerja, kamu mesti semuanya terusui. Olahraga saya tak terusui lah, tidak kamu terusui kamu. Enggak, benar. Contohnya apa yang kamu berikan ke siapa? Benar. Berapa saya kalau tidak ngerti namanya apa? Jenis yang mana? Yang mana? Pakai kacamata. Tadi tidak. Mesti isi dari di sini nanti. Ya, jadi sebenarnya saya sendiri sudah mulai kelihatan ada ini kerja timnya. Saya cuma salah pribadi sesuai dengan disiplin ilmu saya kan dari mana Anda bisa mengkondisikan tim bekerja sama tim ini menjadi baik. Jadi satu dengan yang lain ada komunikasi, kemudian ada pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian saya lihat jadwal
waktu yang dari tanggal 2 sampai ke sekarang ini sekarang dari tanggal 17 terakhir kapan PMI? Selasa itu kamu itu besar. Nah ini pembentukan kelompok yang buat kelompok apa? Dipilihkan atau memilih sendiri? Oh diajak. Itu artinya bagian anak yang jadi mau acak aja. Pernah mengajar. Selasa sampai tanggal 2 tanggal 3 membuat pertanyaan, menyusun konsep video. Kemudian lagi kok videonya terlalu main. Ini sebetulnya secara keseluruhan memang tidak bagus, cuman di dalam Anda untuk membuat satu koordinasi ya, supaya menjadi lebih tepat sasaran, lebih tepat aja memang harus sering ketemu karena jadwalnya pendek. Yang saya ingin sebetulnya lagi-lagi ketika Anda masuk di dalam suatu objek tadi sudah bayangan itu sudah tahu tentang masalah disiplin itu menjadi logistik. Jadi nanti secara keseluruhan hanya evaluasi sudah masuk tidak di ranah logistik. Kalau dia penjelasannya masuk di cuman sedikit dari wawancara tadi depan itu ketika ditanya masalah logistik ini. Jadi saran saya ini ketika secara umum tidak kelihatan logistiknya, kemudian ada divisi logistik, Anda masuk ke sana, kamu wawancara lagi di yang khusus tadi, boleh. Jadi supaya ketemu apa yang kamu mau. Jadi kalau dengan di hotel umum, gambarnya hotel, dia menyampaikan ada divisi logistiknya misalnya gitu. Nah itu yang kamu nanti kamu bisa turun untuk mengadakan wawancara lagi di situ. Jadi tidak banyak omongan di depan, sedikit aja penelarinya yang fokus dalam. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Ya, tambah. Monggo, langsung. Ya, terima kasih. Saya ini suka kalau jalan-jalan ke hotel. Yang saya suka itu biasanya pas weekend. Ya, apa itu? Breakfast. Pas lagi makan pagi itu kan punya banyak sekali. Saya membayangkan pengadaannya gitu. Mulai dari belanja di pasar di ya ada tukang sayur dagangan di situ, saya kan masih membayangkan itu. Nah ternyata logistik di hotel itu sangat luar biasa banyaknya, baik di dapur, di kasur, di bagian sumur dan sebagainya itu ada. Tapi saya tadi melihat wawancara dengan Bu Maria itu khawatir terjebak pada jurusan perhotelan gitu. Tidak menyinggung terkait dengan logistiknya, bagaimana tadi Pak Nuri singgung. Jadi sebenarnya alangkah baiknya misalkan divisi kamar misalkan logistiknya apa, divisi dapur logistiknya apa, divisi kafe logistiknya apa, misalnya begitu, itu akan tampak tentang ilmu sirkulasi logistik di masing-masing divisi. Jadi kalau kemudian yang diwawancarakan tadi itu adalah global umum, itu seolah nanti nampak jurusannya ini manajemen perhotelan, bukan logistik di perhotelan gitu ya. Karena ternyata kita kalau sudah wawancara dengan manajernya hotel itu yang disampaikan akan banyak sekali. Bisa jadi tidak fokus. Kak, ini hanya sekedar masukan. Semoga nanti di semester berikutnya bisa lebih fokus dan lebih menyentuh arah daripada teknik logistiknya, gitu. Bukan kemudian teknik yang lain-lain. Saya ingin tanya kepada koordinatornya siapa ini? Ini sampai paham nggak tentang teknik logistik secara umum yang sampai wawancara tadi? Nah, coba berikan secara umum. Umumnya digunakan sistem pengelolaan, sedangkan di mana
kita akan mengambil atau biasanya akan mengirimkan kepada kita. Jika tidak terkena kepada kita hanya tinggal menerima dan tinggal memakai. Pakai itu aja ya. Terus pakai apa ini? Terkait misal ada yang sudah tidak terpakai, sudah rusak, ya, kita akan diskusikan kembali dengan pihak yang terkait apakah akan dikembalikan atau akan kita simpan untuk jadi kami perlu banyak mempelajari tentang sirkulasi logistik. Salah satu contohnya yang urusan kamar tadi, mulai dari barang itu ada sampai barang itu kemudian dimusnahkan atau mungkin didaur ulang ke sepakat. Ya, jangan setengah-setengah gitu ya. Belum lagi di logistik dan di divisi yang lain dan lain sebagainya. Ya, harapannya bahwa tugas ini bukan formalitas, bukan menggugurkan kewajiban ya, tapi tugas ini sebagai awal dari kebangkitan teknik logistik khususnya di generasi awal. Saya yakin Pak Bima sama nanti jadi orang-orang hebat di terima kasih. Selanjutnya ada lagi Ya, sudah saya. Bu Nabi. Untuk kelompok 1. Nah, ini saya lihat workbook jadi kan kalian mau membahas apa ya? Nah, kenapa kok tidak menampilkan sedikit foto-fotonya dimasukkan ke PowerPoint itu? Alasannya apa? Jadi terlihat PowerPoint kami itu polosan gitu. Ini sudah terus awal kita presiden ini kan kita tuh dikasih tahu untuk video sama makalah. Nah, saya kira itu presentasinya memakai makalah kan gitu. Jadi semua dokumentasi itu saya tampilkan di makalah. Dan untuk pembuatan PPT itu kan sebenarnya lumayan dekat dengan jadwal hari ini. Jadi saya nggak kepikiran gitu. Jadi kita kepikiran itu yang penting PPT-nya itu semua materi masuk dulu ke PPT. Nah, PowerPoint sendiri itu artinya apa sih? Power itu poin kan berarti yang ditampilkan adalah poin-poin dari makalah yang sudah kamu buat. Kemudian dilengkapi dengan gambar penunjang. Jadi biar lebih menarik apa yang kamu sampaikan itu bisa lebih jelas oleh penguji keadaan ekip observasinya detail. Kemudian kenapa kelihatan dokter itu yang bagiannya nyambung sama mestinya itu seperti apa? Ya, ini untuk lebih apa namanya lebih jelasnya kalau mau presentasi itu juga harus konsultasi. Kalau PowerPoint seperti ini nggak bisa berjalan. Apakah apa namanya dari segi tampilan menarik atau tidak? Iya, bisa dibagi ya. Semangat. Lagi. Kalau bisa di powerful. Power text. Sampun. Bu Cida. Oke, sedikit dari saya ya. Kalau template, judulnya template. Template ini itu adalah template itu kan yang sudah kalian lakukan, kalian lanjut itu kan mini masa gitu ya. Kalau judulnya template observasi itu kayaknya kurang sesuai. Coba ganti nanti judul template pengerjaan proyek observasi atau apa gitu. Kalau template observasi berarti pada saat observasi ada melakukan aktivitas di dalamnya. Kemudian tadi ada beberapa slide yang aku ya ketemu-temu ya. Iya. Nah ini kayak gini ketemu-temu itu kalau bisa diperbaiki lagi di rapornya. Lalu videonya cukup bagus, tapi di akhir bocor. Mau akhir itu ya, akhir wawancara itu ada tulisnya. Tapi awal itu sudah bagus, jernih, terus musiknya juga sudah sesuai, kemudian ada
Nah ini sumbernya jurnal, itu HTTPS-nya digunakan kayaknya ya sama kalian. Saja biarkan aja masuk supaya warna biru dulu. Nah ini bagus. Terus ada lagi nggak yang kayak gini? Lagi ini sebentar. Ini ambil dari mana? Ini ada Referensinya ambil dari mana? saya di belakang Di belakangnya ada ya, lihat apa kita lihat. Nah itu kalau di sini seperti ini. Ya. Nah ini ke situ. Kalau ke situ, ya. Kalau di belakang boleh lah. Ada setelah melakukan observasi itu boleh. Tapi kalau yang di PPT itu langsung aja. Hotel Edolos melakukan proses pengadaan barang untuk ditawarkan ke pelanggan bla itu langsung aja. Kemudian saya agak sedikit tidak setuju ada pemborosan stok barang. Pemborosannya itu apa maksudnya? Sedikit tidak setuju. Itu maksudnya gimana? Yang untuk kata terakhir itu. mungkin sebenarnya maksud kami itu untuk mengurangi ya, maksudnya mungkin untuk mencegah Pemborosan stok maksudnya itu gimana? jadi kan kita berpikir itu barang yang pertama kali masuk itu adalah barang yang pertama kali keluar. Nah, untuk hotel yang biasanya kapan ini menggunakan metode Vivo itu mungkin ya tujuannya itu mencegah pemborosan barang kayak misalnya kita membeli banyak barang tapi masih disimpan. Nah, kan kita tidak tahu penyimpanan itu tadi itu aman atau enggak. Jadi kan kalau misalnya masih disimpan ada kerusakan atau apa gitu kan bisa barang itu kan bisa dipakai. Jadi kan pemborosan gitu. Nah, itu berarti bukan pemborosan stok. Dalam kategori bisa jadi kamu intinya kalau di logistik itu kan ada in stock, open stock, sama safety stock. Mungkin kamu ngambil dari 3 itu tapi bingung yang mana. Kalau pemborosan stok itu tidak ada. Pemborosan berarti pada saat melakukan pengadaan dia tidak dihitung. Kebutuhannya berapa, kapasitas gudangnya berapa tidak dihitung. Jadi info yang dimaksud di sini adalah untuk mengurangi terjadinya di stok atau stok mati. Ya seperti yang aku sampaikan tadi, kedaluarsa atau mungkin barangnya rusak atau cacat. Ya, untuk mengurangi terjadinya di stok. Kalau pemborosan tidak ono, berarti pengadaannya nggak ngitung kebutuhannya pemborosan. Oke, direvisi lagi, ya. Gitu. Terima kasih. Akhir. Terima kasih. Satu ya, yang kemarin sempat mendadak saya suruh edit videonya. Ya betul ya? Nah, memang belum mengarah ke logistik awalnya ya. Jadi pengetahuan satu hari selesai ya. Jadi terima kasih sudah berupaya semaksimalnya. Terima kasih. Ada yang tambahan? Ya, Ngomongin buat semuanya. Ya, Yang saya belum lihat itu adalah dokumentasi kerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, dokumentasi kerja. Cuman yang saya lihatnya cuma ada di video. Terus kemudian bikin laporan, pas kumpul, koordinasi kan ada tanggal 2 kita bentuk kelompok. Itu ada dokumentasi itu. Itu nanti tak digoreng dan tulisannya timeline. Benar enggak ada komunikasinya? Kesannya kalau tidak ada data itu kan, tidak ada dokumen itu kan, kamu sekedar nulis. Ya kan? Ya, terus pas si klien ini ngetik nama komputer ini betul. Saya sangat percaya ini ada bisa kerja. Saya karena rasa ini cuma error soalnya ini. Jadi maksudnya Pak Nuril itu di setiap konten harus ada dokumentasi. Nah, itu jadi ada nilai pendukungnya. Misalnya kayak kemarin itu pas belaji, kayak gaya ini bisa juga kalau ada kegiatan videonya seperti itu besoknya gimana ya bisa ini jual ini dalam bahasa Indonesia ini timeline ya kita sepakat bahasa timeline ini kalau masuk ke bahasa Indonesia ini kok yang berlanjut ini Konsistensinya harus dari awal sampai akhir. jadi kalau mau
pakai Arab kabel. Mana musik-musik dunia apa nih? Ya boleh deh. Timeless itu bahasa Arab kan, Bre? Bahkan Arab gimana? Saya Apa? komentar dulu ke di sini. Karena Palestina anak. Ya, silakan ditutup. Ada waktu? Cakep. Sekian dari presentasi kelompok